Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Kadek Reni Nugraha dengan NIM 2212061009. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ideologi sastra klasik Jepang yang terkhususkan pada materi Fuga dan Furyu. Baik, di pendahuluan yaitu sejarah kesusastraan Jepang dalam bentuk tertulis sudah ada sejak abad ke-8. Sejarah kesusastraan Jepang bukanlah merupakan sejarah yang singkat. Dalam perjalanannya, sejarahnya atau genre bentuk kesusastraan Jepang ditradisikan dengan keadaan yang hampir tidak mengalami perubahan sampai sekarang. Sifat tersebut dapat dikatakan sebagai sifat khas pada kesusastraan Jepang. Dapat dicontohkan yaitu seperti tanka. Tanka yaitu puisi pendek yang sudah berumur 1000 sekian ratus tahun, walaupun terdapat bentuk kesusastraan lain yang sesuai dengan keadaan budaya masing-masing pada zamannya, seperti rengga pada zaman pertengahan, haikai pada zaman pramodern, dan haiku pada zaman modern. Rineng kesusastraan atau ideologi kesusastraan tersebut tidak lenyap bersama berlalunya zaman, tetapi hidup bersama, berdampingan dengan rineng atau ideologi baru pada zaman berikutnya. Oleh karena itu, rineng kesusastraan makin lama makin kompleks, seiring dengan makin berlalunya waktu. Hal itu sejalan dengan struktur dasar kebudayaan Jepang. Kesusastraan modern tidak dapat lepas dari nilai estetika. Kesusastraan modern lebih memberi tekanan pada filsafat pemikiran, aliran, atau metode. Sedangkan pada kesusastraan klasik, rineng kesusastraan atau ideologi kesusastraan tersebut merupakan bahasa kunci atau dengan kata lain merupakan dasar yang dapat dipergunakan untuk memulai mempelajari kesusastraan klasik. Terdapat perbedaan antara kesusastraan modern dan juga kesusastraan klasik dalam penggunaan rinen atau ideologi itu sendiri. Dalam kesusastraan klasik, rinen digantikan dengan kata seperti fuga, wagi, dan using, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kesusastraan modern diganti menjadi naturalisme, humanisme, ekspresionisme, realisme, dan juga idealisme. Nah, itulah perbedaan antara kesusastraan modern dan klasik dalam penggunaan rinen. Pada mulanya, sebutan fuga di Cina dipakai untuk orang yang mempunyai wajah dan penampilan yang tampan. Arti kata fuga itu sendiri adalah anggun, luwes, dan romantik. Sedangkan lawan katanya adalah zoku, yaitu keduniawian. Sementara, fuga merupakan konsep estetika yang artinya sama dengan miyabi atau elegan. Biasanya, fuga berada dalam puisi dan prosa. Dalam puisi haikai Matsuo Basho, fuga ini pun dapat ditemukan. Kedua kata tersebut antara fuga dan furyu dalam bahasa Jepang secara mendasar dapat dikatakan mengikuti arti kata dasar Cina. Arti kata-kata tersebut mempunyai keistimewaan yang sangat besar yang berlawanan artinya dengan imaji zoku, yaitu adat, kebiasaan, keduniawian, dan sekuler. Oleh karena itu, batas berlakunya kata-kata tersebut termasuk luas seperti mono no aware, okashi, mugeng, dan ushin. Fuga merupakan istilah dasar kebudayaan, kesusastraan, dan kesenian. Adapun kata furyu itu sendiri dari zaman Nara sampai sekarang artinya diperluas sambil dipakai berkali-kali. Oleh karena itu, fuga dan furyu berarti keindahan yang tampak pada sesuatu yang elegan. Selanjutnya yaitu contoh puisi haikai Matsuo Basho. Yang pertama, horo horo to yamabuki chirikataki no oto, yang berarti satu persatu bunga yamabuki berguguran dan terdengar deras gemericik air terjun. Yang kedua, umega kanenoto hino
Deruyamaji Kana, yang berarti alam perjalanan mendaki gunung tampak bunga ungu mekar, menyemarakan harumnya dan matahari pun mulai menampakkan wajahnya. Nah, dari kedua contoh puisi di atas, puisi ini banyak mengandung rineng, fuga, dan furyu. Demikian penjelasan saya mengenai ideologi sastra klasik Jepang yang mengkhususkan pada fuga dan furyu. Ja, mata nih.